Shalom Jemaat Tuhan, saya Kenanya Nadine yang akan menyampaikan info pekan ini. Ibadah Raya Minggu 3 Agustus 2025. Pembicara Pendeta Evelyn Rina. Ini merupakan kesempatan yang sangat indah untuk kami, di mana kami boleh bersekutu bersama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, Mari mengadakan Mezbah Keluarga kembali. Mezbah Keluarga bisa diadakan bersama keluarga sendiri atau bergabung dengan saudara, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Fellowship Pemimpin diadakan pada hari ini jam 5 sore di gereja. Ibadah Pondok Daud diadakan hari Kamis 14 Agustus jam 6:30 malam di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah Raya Spesial Kemerdekaan diadakan pada hari Minggu 17 Agustus jam 4 sore di gereja. Ibadah Raya pagi diliburkan dan ibadah anak digabung dengan Ibadah Raya Spesial Kemerdekaan. Akan diadakan lomba yel-yel dan ucapan kemerdekaan dari tiap komisi dengan ketentuan sebagai berikut. Durasi tidak lebih dari 2 menit, dalam bentuk video, dikumpulkan paling lambat 12 Agustus 2025. Pertanyaan lebih lanjut hubungi Ibu Dina di nomor berikut. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025.
Setelah pulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Sri Sepeningati Trivena pada hari Kamis 6 Agustus 2025 telah dikebumikan pada hari Jumat 7 Agustus 2025. Gembala dan seluruh jemaat menyampaikan berbela rasa kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan menguatkan dan menghiburkan seluruh keluarga. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Pada tanggal 6 Agustus, Netanya Valerie Sanesa. Pada tanggal 8 Agustus, Agustin Musiasuti. Pada tanggal 10 Agustus, Sundela Kevina Susanti. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekian info pekan ini. Tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, seberapapun kita yang hadir saat ini, kita jangan kosong-kosong, harap dimaklumi. Bulan ini bulan kemerdekaan bangsa kita, jadi mungkin minggu kemarin juga sama aja ya. Karena ada yang jalan pagi, ada yang lomba. Yes, pokoknya menikmati berkat Tuhan untuk bangsa kita yang ke-80 tahun. Kita bersyukur kita tidak terganggu dengan situasi ini. Kita mau fokus sama-sama datang pada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Maaf. Kita akan membaca ayat Mas pada pagi hari ini. Bapak Ibu membaca kalimatnya saja, saya bacakan dari awal. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau di sini, menaikkan pujian kami bagi-Mu. Nyata sungguh kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Kau nyatakan kasih-Mu bagi kami. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Agungkan ya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Bapa. Hanya Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, penuh kuasa. Besar sungguh kasih-Mu bagi kami, Yesus Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih. Yesus. Sianda ya lama tak ya baba pasti ya. Kuria
Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah yang mengasihi kami. Berkat-Mu tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, tiada terputus. Panjang sabar-Mu buat kami Tuhan. Ini pujian kami Bapa, penyembahan kami naik di hadapan-Mu, Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Ya barala baba baba syana ya la bata kaya la basi ya la bo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau setia, Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan setiap kami. Yesus, kami memuji Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Biar pujian kami layak di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Bila baba syada ya la bata kaya la basi kini dia la masyada ya la bo. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau kebenaran kami, Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci.
kuduslah Engkau Tuhan. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkota bagimu. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Segala pujian bagimu, setiap nafas. Ya Tuhan, biar kami memuji Engkau lebih lagi di tempat ini. Kau berseru, kuduslah Tuhan. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian
Kami mengambil keputusan untuk selalu mengikut Engkau dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang lain yang layak kami agungkan dan tinggikan, hanya Engkau saja ya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Katakan dengan iman. I have decided to follow Jesus, no turning back. Katakan no turning back. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I dare to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mari jemaat katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back. Kami gak akan kembali ke kehidupan lama kami Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. Sekali lagi jemaat katakan pujian ini. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Yesus, ini penyerahan kami kepadamu. Yesus, terima kasih. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian kami menyenangkan hatimu. Biar setiap pujian kami naik di hadapanmu. Biar setiap pujian kami berbau harum menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami siap memuji Engkau, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Bapak Ibu yang capek boleh duduk karena kita akan berdiri sampai firman Tuhan. Nemenin saya. Mari. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab apa? Oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama, amin. Dengar Dia panggil nama saya juga Dia panggil nama, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan ku jawab, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengan iman yang mau menjawab panggilan Tuhan katakan ya, ya, ya. Katakan ku jawab ya. Lembut sekali ya suaranya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab. Sekali lagi dengan lebih lantang katakan ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, haleluya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, bergirang buat Tuhan. Oh girang, Tuhan Yesus tuh cinta sama kita. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh sekali lagi ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi dengan iman katakan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu, nyalakan apimu. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Masih bangkit berdiri ya. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus Tuhan, mau nyalakan apimu di sini Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti.
berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah. Keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama siapa? Nama Yesus jawab. Amin. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Oh, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api, ku nyanyi. Oh, tercurah. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Ajaiban terjadi. Mari tetap bertepuk tangan memuji Tuhan, meninggikan Dia, Juru Selamat kita. Haleluya. Oh, tiada nama lain, hanya Yesus yang menjadi kasih jiwa kita. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Ajaiban terjadi. Haleluya. Kasih Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Dia ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ambil nafas dulu. Kita akan mempersiapkan doa syafaat.
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kiara lama sikana lama sangkana. Huriara lama sikara lama sikana lama Kiara lama sikara lama Hati kami pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena kasih karunia Tuhan. Terlebih kalau kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami tahu sesuatu pasti terjadi atas kami. Mujizatmu, keajaibanmu boleh terjadi. Hati kami bersuka cita Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menyembah, memuji Engkau. Kami percaya saat ini Engkau di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Biarlah jamahan Tuhan boleh terjadi. Yang sakit boleh disembuhkan. Amin. Tuhan, yang susah dihiburkan, yang dalam masalah Tuhan berikan kekuatan. Amin. Tuhan, kami juga pada kesempatan ini berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama dengan kami, orang tua kami, Tuhan, saudara-saudara kami yang sampai hari ini belum mengenal Engkau. Kami berseru kepadamu Bapa. Kami mohon biar anugerah kasih-Mu itu berlaku bagi mereka, supaya mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu waktu-Mu hari-hari ini singkat Tuhan. Kami percaya tidak lama lagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon anugerah kasih-Mu bagi setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan, supaya hari-hari ini mereka boleh mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini gereja ini boleh ada. Kami tahu gereja ini ada karena Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa pada kesempatan pagi hari ini untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja ini, dari gembala sidang, seluruh staf pengembalaan, tim praise and worship. Kami juga berdoa untuk tim multimedia, para penerima tamu, kolektan, penari. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus komisi, pria, wanita,
remaja, pemuda, sekolah minggu semuanya. Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas hidup mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati segala yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, teristimewa hari-hari ini. Biarlah setiap pelayan-pelayan-Mu Engkau terus layakan, Engkau kuduskan. Oh Tuhan, supaya setiap pelayanan yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami menjelang 17 Agustus HUT yang ke-80. Kami berdoa Tuhan, biarlah para pemimpin negara kami, kota kami, Tuhan berikan hati yang takut kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, biarlah anak-anak Tuhan juga yang takut akan Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini, bagi kota kami. Terima kasih, dan kesempatan pagi hari ini kami bersatu sepakat melepaskan berkat bagi bangsa kami, bagi kota kami. Diberkatilah seluruh kota bangsa kami, daratan Tuhan, laut, udara, seluruhnya diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersyafaat kepadamu, karena kami tahu Engkau hari ini ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini, yang khususnya pada pagi hari ini sedangkan mengadakan ibadah raya. Terimalah pujian penyembahan yang dipersembahkan kepadamu. Biarlah Tuhan gereja-gerejamu boleh menjadi berkat bagi bangsa ini, sehingga melalui pelayanan gereja Tuhan semakin banyak jiwa dibawa kepada Engkau. Bahkan penginjilan yang diadakan di mana-mana melalui sarana apapun juga. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, supaya hari-hari ini benar-benar pelayanan hamba Tuhan boleh sampai ke setiap telinga. Oh Tuhan, boleh mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan semua gereja-gereja boleh bersatu hati menuntaskan amanat agung, karena kami tahu ini merupakan perintah yang mereka perintahkan bagi kami gereja Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kedatangan-Mu yang kedua kali boleh dinyatakan. Terima kasih, kami merindu Tuhan, setiap keluarga kami boleh mengenal Engkau. Ini Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami, karena kami tidak mau seorang pun di antara kami ada yang tertinggal Tuhan. Tetapi biarlah semua boleh mengalami pengangkatan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami merindukan Engkau senantiasa. Dengar doa-doa yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu pagi, siang, dan malam. Terima kasih Bapa, tersyukur kepadamu. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Amin. Supaya ketika kami pulang, kami boleh membawa berkat-berkat ilahi. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mendengar dan menjawab setiap doa kami yang kami naikkan dari hati kami yang tulus kepadamu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, seberapapun yang ada. Mari maju. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kembali anak-anak-Mu berkumpul akan bersekolah minggu, kiranya Engkau pimpin mereka, kembali mereka juga akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah lewat guru-guru mereka, Engkau ajari mereka untuk selalu mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati guru-guru mereka, berkati juga orang tua mereka. Kiranya masa depan mereka kami serahkan hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Silakan berbakti. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus dan mendengar firman Tuhan. Kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya ketika hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan, maka ada sebuah kemenangan, ada kebebasan, ada pemulihan, ada perkara-perkara yang ajaib Kau lakukan di tengah-tengah kami. Terima kasih, Engkau saja yang terus kami puji, kami muliakan. Di hadapan kami ada roti,
dan anggur yang adalah lambang daripada korban-Mu yang begitu luar biasa di atas kayu salib Tuhan. Engkau mengorbankan diri-Mu, mencurahkan darah-Mu untuk penebusan dosa setiap kami. Sehingga kami yang harusnya binasa dalam kematian kekal, kami ditebus oleh kemurahan, oleh kasih karunia anugerah-Mu saja Tuhan. Kami diselamatkan, diangkat dari lumpur dosa. Sehingga kami boleh menikmati kehidupan kekal itu. Bahkan boleh bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih, biarlah hari ini Tuhan, sekali lagi ketika kami makan dan minum roti dan anggur ini, biarlah itu terus boleh mengingatkan kami betapa kasih-Mu begitu besar atas hidup kami. Biarlah berita tentang pengorbanan-Mu Tuhan yang sudah Kau nyatakan bagi semua orang, itu boleh dinyatakan melalui kehidupan kami Tuhan. Kami terus boleh memberitakan kematian Kristus yang menghidupkan kami, yang membangkitkan kami. Kuduskan roti dan anggur di hadapan kami Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum menjadi berkat, kekuatan, kesehatan, mujizat saat kami makan dan minum boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kuduskan, sucikan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Para pelayan Tuhan boleh membagikan roti dan anggur kepada jemaat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Mari Bapak Saudara, semua kita bangkit berdiri. Kita angkat roti yang adalah lambang korban Yesus di atas kayu salib tinggi-tinggi. Nyanyikan dengan iman. Nyata di sini kemenangan. Sekali lagi nyatakan. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Terima kasih, kami mengimani Tuhan Yesus, segala perkara yang baik, yang ajaib yang datangnya dari Tuhan boleh terjadi saat kami menyembah Tuhan, saat kami makan, minum roti dan anggur perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyiapkan hidup kami. Mari angkat tinggi-tinggi roti di tangan kita, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan syukur dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih sayangmu, buat anugerahmu yang besar, buat kemurahan-Mu Tuhan yang tak pernah habis-habisnya, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih, kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibebaskan, kami dibarui, kami
kasih Tuhan. Kami imani, kami percayai setiap kami sudah dipulihkan. Amin. Setiap kami sudah disembuhkan. Amin. Setiap kami boleh terus mengalami kemerdekaan, dibebaskan. Terima kasih Engkau hadir di sini, Engkau dipuji, Engkau dimuliakan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas hidup kami boleh bersyukur. Terima kasih. Kami mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dan amat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima pemulihan kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah terima kesembuhan, pemulihan bersama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Lambaikan tangan. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Ya, hari ini ada beberapa jemaat yang kembali tidak hadir. Mungkin ada kesibukan menjelang sehubungan dengan kemerdekaan ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang beribadah dulu di tempat ini kemudian baru melanjutkan kegiatan, berkatnya khusus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, saya hari ini di bulan ini tema gereja, tema bulan ini adalah tentang kemerdekaan ya. Saya memberi tema sharing firman Tuhan hari ini yaitu tentang kebenaran yang memerdekakan. Boleh dibukakan PowerPoint-nya. Kita langsung saja lihat di dalam ayatnya, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat ini ya. Kita lihat, kita baca sama-sama, kita sama-sama boleh memperhatikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 8, pasal 8 ayat 31 sampai 36. Mencatat demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah Bapak Ibu, saya mundur sedikit. Sebelum percakapan ini adalah ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem menjelang, sebentar ya, ini kok bunyi. Menjelang hari raya Pondok Daun. Jadi percakapan Tuhan Yesus dengan beberapa orang, khususnya orang Yahudi ini terjadi setelah orang-orang ahli-ahli Taurat itu ya, orang-orang Yahudi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina gitu ya. Setelah Tuhan Yesus bercakap-cakap, masalah itu selesai. Nah, kemudian jadi beberapa orang yang hadir percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk di sini dikatakan beberapa orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tahu sampai sekarang masih ada orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan Yesus dalam artian sebagai Mesias. Tapi di sini beberapa orang Yahudi percaya karena apa yang mereka lihat, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan kemudian terjadi sebuah percakapan. Nah, saya kalau diperhatikan di ayat 31 sampai 32 itu Yesus itu berbicara kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya ya. Jadi Tuhan Yesus itu menegaskan bahwa menjadi murid sejati itu berarti harus tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, sehingga kebenaran itu memerdekakan mereka. Nah, di ayat yang ke-33 sampai 36 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukan sebuah kemerdekaan dari penjajahan dari bangsa lain gitu ya. Jadi secara fisik gitu loh. Jadi bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain secara politik atau sosial. Tapi yang Tuhan maksud adalah bebas atau merdeka dari apa? Ikatan dosa. Dari dosa. Mereka tuh gak nangkep. Loh,
Kami ini keturunan Abraham, nggak pernah dijajah, nggak pernah jadi budak. Nah, kalau kita lihat, saya tidak catat di sini ya, tapi kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, di ayat ke-37 sampai 47, di situ dikatakan akhirnya kenapa? Mereka itu jadi apa? Tersinggung ya, ketika mereka Yesus mengatakan bahwa mereka sebenarnya apa? Hamba dosa. Kamu tuh hamba dosa, bukan anak-anak Allah. Bahkan di bacaan ayat-ayat selanjutnya dikatakan melainkan apa? Anak iblis. Iblislah yang jadi bapamu karena menolak kebenaran. Bapak Saudara, jadi saya mencatat segini ya. Masih berbuat dosa artinya apa? Belum merdeka. Kalau orang kita gitu ya, orang Kristen, boleh disebut orang Kristen, masih berbuat dosa artinya belum merdeka. Tuhan Yesus bilang belum merdeka, jadi hamba. Kalau hamba itu nggak tinggal di dalam rumah. Kalau anak di dalam rumah. Kenapa di dalam rumah? Anak itu dapat fasilitas, dapat segala yang baik dari bapaknya. Tapi kalau hamba enggak, ya. Jadi kalau masih berbuat dosa, belum merdeka, statusnya apa? Hamba. Jadi gini, Bapak Saudara, perhatikan di ayat yang pertama dikatakan gini, banyak orang Yahudi, ya banyak orang percaya, termasuk beberapa orang Yahudi itu percaya kepada Yesus. Ada orang, wah bangga saya sudah percaya, terima Yesus sudah percaya. Menurut saya enggak cukup cuma jadi sekedar orang percaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya, enggak cuma sampai percaya itu apa? Tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat terakhir, ini awalnya mereka percaya tuh, tapi akhirnya apa? Ketika Yesus ngomong begitu, kamu tuh anak iblis bla 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 bla. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka ambil batu, mau lempari Yesus. Melempari Yesus. Jadi gini, mereka percaya kenapa? Karena firman Tuhannya cocok dengan mereka. Waktu Yesus ngomong, wah masuk akal nih gitu ya, cocok. Tetapi begitu Yesus mulai menegaskan dengan keras kebenaran firman Tuhan, yang sepertinya gak cocok, apalagi menyinggung, langsung mereka mau lempari Yesus dengan batu. Artinya begini, saya percaya bahwa tinggal di dalam firman Tuhan, menjadi orang percaya gak cuma sekedar percaya, tapi tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya gini, puji Tuhan ada firman yang cocok, pas dengan saya, bersyukur. Tapi ada firman rasanya gak cocok, menegur dengan keras. Bagaimana hati kita? Nah Tuhan bilang tinggal itu artinya gini, cocok atau gak cocok firman Tuhan, kita tetap tinggal, tetap taat, tetap mau lakukan firman Tuhan. Walaupun gak cocok, itu artinya tinggal di dalam firman Tuhan, taat saja. Amin Bapak Ibu, saya berdoa kita semua tidak hanya sekedar jadi orang percaya saja, tetapi orang percaya yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mengapa ada anak Tuhan, beberapa atau banyak saya nggak tahu, nggak ngalami janji Tuhan? Nah ini dia nih. Salah satunya apa? Bukan karena kurang doa, kurang ibadat tiap minggu, orang lain semua lagi asik-asik nih acara nih sepanjang sebulan, tapi Bapak Saudara yang sudah memutuskan untuk ibadah sini wah luar biasa. Tuhan melihat komitmen Bapak Saudara. Tapi lihat sini, kenapa masih banyak ada anak Tuhan tidak mengalami janji Tuhan? Bukan karena kurang doa, kurang ibadah tiap minggu. Saya sering sampaikan jadi manusia pria atau wanita maha hadir ya, semua kegiatan ikut. Tapi kenapa masih menjadi hamba dosa? Belum sungguh-sungguh merdeka. Coba cek, jangan-jangan itu saya ya yang masih berbuat dosa. Angkat tangan, jangan, malu ya. Bertobat saja Tuhan, aku masih ada hal-hal yang harus aku bereskan. Ampuni, karena sadar aku masih jadi hamba dosa. Makanya kita sulit untuk terima janji Tuhan. Mari belajar hidup benar sesuai firman Tuhan supaya apa? Kita benar-benar merdeka. Saya secara cepat ada 2 poin saja. Apa kata Alkitab mengenai kemerdekaan Kristen? Yang pertama apa sih kemerdekaan Kristen itu? Alkitab nyatat melalui konteks pada ayat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kemerdekaan Kristen itu berhubungan dengan apa? Pengetahuan seseorang. Saya ulang ya, kemerdekaan Kristen itu berhubungan dengan pengetahuan seseorang. Yohanes 8 tadi ayat yang 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa Bapak Ibu? Memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi
Kemerdekaan Kristen, orang itu bisa merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Kalau apa? Dia mengetahui kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan dia. Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, nah ini di bulan ini, nanti menjelang 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Udah mulai banyak pasang hias-hiasan, syukur Indonesia. Kalau kita belajar di sekolah, Indonesia dijajah berapa lama Bapak Saudara? 350 ya, kurang lebih ya. Sebetulnya bukan Indonesia sih. Kalau setahu saya, mau maafkan kalau salah. Indonesia kan merdeka baru tahun berapa? 45 kan? 1945 ya. Jadi yang 350 itu sebetulnya Nusantara yang dijajah gitu kan. Ya itu sekedar bahasa. Tapi artinya gini, Indonesia itu dijajah begitu lama. Kenapa bisa begitu lama? Kalau kita sekolah kan khususnya yang Belanda, itu apa? Dia punya sebuah propaganda apa? Membodohi masyarakat, mengadu domba, pokoknya dibikin bodoh gitu loh. Kalau bodoh nggak pinter kan terus dijajah, makanya lama. Tapi kalau pinter nggak mungkin begitu lama dijajah. Betul atau betul Bapak Saudara? Iya kan? Karena bodoh. Wah, bangsa luar berusaha membodohi bangsa Indonesia, makanya begitu lama. Sama saya katakan, iblis juga buat kita jadi bodoh, nggak tahu banyak tentang kebenaran ini. Tiap baca Alkitab, ngantuk. Obat yang paling mujarab untuk tidur apalah? Apa Bapak Ibu? Baca Alkitab katanya. Kalau susah tidur, baca Alkitab. Baca 1 kalimat, 2 kalimat, wih bener ya tidur. Mujarab. Ngantuk gitu. Kena angin apalagi, waduh nikmat gitu. Sejak zaman dulu, dari zaman Adam, Hawa ya, iblis itu berusaha menutup kebenaran. Tuhan tuh bilang ya waktu di Taman Eden, semua buah dari pohon ya yang ada di Taman Eden, semua buahnya boleh dimakan, betul kan? Boleh dimakan, tapi cuma satu yang nggak boleh. Nah setan bilang apa? Semua pohon buahnya yang di sini tidak boleh dimakan, diputer balik. Jadi bikin bingung, dibodohi gitu. Nah saya ingat ada satu ilustrasi namanya monyet maksudnya, monkey business scam gitu. Ini sebuah ilustrasi tentang sebetulnya bagaimana kalau kita lihat sekarang itu jadi seperti investasi tapi sebetulnya penipuan. Jadi ceritanya ilustrasinya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pedagang, anggap saja seorang pedagang, dia datang dari kota. Dia datang ke sebuah desa yang banyak monyetnya, makanya disebut monkey business scam, ya penipuan ya dengan itu monyet gitu. Ceritanya ilustrasi monyet. Datang seorang pengusaha pedagang kaya lah gitu, dia datang ke sebuah desa yang desanya ini memang banyak sekali monyet. Ya. Jadi kemudian dia ngomong sama semua warga di situ. Gini, saya nggak tahu harga monyet sih ya gitu ya. Harga telur masih tahu dikit-dikit. Anggap saja gini, monyet itu berapa sih harganya Bapak Saudara kira-kira aja. Anggaplah mungkin harga normalnya 300.000 gitu ya. Jadi dia perintahkan kepada masyarakat, maksudnya ngomong ke masyarakat, tangkap deh monyet semua. Saya bayar harga satu monyet harganya 500.000. Padahal harga pasaran 500.000. Jadi semua masyarakat berlomba-lomba tangkap monyet. Ya untung dong harganya kurang 300 dibayar 500 kan. Jadi semua tangkap monyet. Wah, akhirnya disetor kepada pedagang dari kota ini. Kasih 500. Terus cari. Karena monyetnya terus ditangkap, jadi lama-lama gimana monyetnya mulai habis, betul gak? Langka. Nah, karena mulai langka akhirnya masyarakat bilang gini, wah susah nangkep monyet. Ya udah, kata pedagangnya. Saya naikin harganya jadi 750.000 satu ekor. Wah, cari kan. Cari lagi, sulit gitu. Dapat juga sih, tapi gini, setelah ditangkapin semua, akhirnya kan habis monyetnya. Nggak ada satupun gitu ya. Nah, jadi semua sudah, terus pedagang pergi ke kota. Nah, ini masyarakat masih cari susah. Nah, asisten dari bos pedagang ini ngomong ke masyarakat, wah monyet susah ya, udah gini, mumpung bos lagi ke kota, ini monyet kan banyak nih, kan dipercaya sama saya. Beli aja monyet dari saya, 1 juta.
Kan karena langka. Nanti kamu bilang sama bos, jual 1.500.000. Beli dari saya 1 juta, kamu kan untung. Wah, karena monyet susah, karena dipikirkan. Wah, jadi dibeli tuh monyet sama masyarakat. 1 juta, 1 ekor kali berapa masyarakat itu. Beli semua, duit masuk, udah. Asisten sama bos pergi ke kota, enggak balik-balik ke desa. Jadi tinggallah masyarakat dengan monyetnya. Rugi berapa itu kali berapa. Nah, begitu. Itu gambaran sebetulnya investasi, ada yang penipu-penipu seperti itu. Tapi dari kisah ini kita dapat, saya dapat sesuatu gitu loh. Nah, iblis itu begitu, berusaha menawarkan manusia dengan apa? Godaan-godaan yang menarik. Dosa itu menarik enggak? Wah, Hawa lihat, menarik sekali, sedap sekali dipandang. Kalau dimakan memberi pengertian, jadi tahu yang baik dan yang jahat, maka dia ambil. Dosa itu begitu enak bagi daging, tapi akibatnya, nah iblis itu begitu. Berusaha menipu, berusaha untuk apa? Kita jadi terus bodoh, nggak tahu kebenaran. Amin apa amin Bapak Saudara? Emang benar dosa itu nikmat secara daging, tapi akibatnya adalah maut. Nah kita lihat langsung. Seorang yang mau mengalami kemerdekaan Kristen, artinya apa Bapak Saudara? Adalah seorang yang mau apa? Belajar untuk mengetahui, ya kan? Kalau mau merdeka, ya, kamu akan mengetahui kebenaran. Belajar mengetahui apa? Mengetahui apa? Ya tentunya mengetahui apa? Kebenaran. Salah satu definisi, ada banyak definisi, Bapak Saudara nanti bisa sebutkan. Salah satu definisi orang sombong itu apa? Dia merasa sudah tahu segalanya. Ada yang ngomong ngasih tahu, udah tahu saya itu mah, nggak mau kalah. Itu orang sombong, merasa sudah tahu semuanya. Nah, orang sombong itu biasanya nggak cocok sama orang lain, betul nggak? Dan kita juga, siapa yang mau bergaul dengan orang sombong? Ada nggak? Saya senang sekali bergaul sama dia, karena dia sombong sekali, saya senang gitu. Tapi kalau yang pintar gini, kenapa? Kalau senang bergaul sombong dan tanda kutip, dia mah nggak mau dibilang miskin, jadi dia bilang kaya, jadi dia traktir saya terus, gitu kan. Tapi yang pasti siapa yang mau bergaul sama orang sombong? Orang sombong itu dia merasa sudah tahu segala-galanya. Nah kalau masuk dalam kehidupan rumah tangga, kenapa salah satunya gini ya, masalah. Salah satu kenapa rumah tangga itu bermasalah? Karena salah satunya gini, orang tua merasa sudah tahu tentang anak-anaknya, betul enggak? Tapi berapa banyak kita yang ternyata nganggap kita sudah tahu anak kita. Ternyata kita nggak tahu anak kita. Maaf ya, ada orang tuanya rasanya sudah tahu, nggak taunya anaknya berbuat yang nggak dia tahu. Berapa kali anaknya komplain gini, berdebat gitu, begitu dijelaskan, kadang-kadang itu orang tua tuh udah buru-buru marah tuh. Papa mama udah tahu begini-begini, begitu anak jelaskan, oh iya ya, saya ternyata tidak tahu. Betul apa betul? Kadang-kadang suami merasa udah tahu istri. Saya sudah nikah 50 tahun, 100 tahun, umurnya panjang banget ya. Tapi sekali waktu, dong. Nah, kalau kita lihat nggak di sini ya, di sana-sana gitu loh. Orang sudah menikah begitu berapa lama, udah puluhan tahun, 50, 60 tahun. Tiba-tiba suaminya maaf selingkuh atau istrinya. Hah? Yang tahu saya dia setia, nggak taunya selama ini punya simpenan. Udah tahun puluhan tahun ternyata nggak tahu. Merasa sudah tahu, sama juga istri merasa tahu suami sebetulnya yang banyak tidak tahu tentang istri ya. Karena kalau lihat ada beberapa contoh yang lucu-lucu gitu ya. Waduh, suaminya ternyata karena memang wanita itu disebut gini, wanita itu adalah makhluk yang paling sulit dimengerti gitu loh. Ya. Aduh, saya sudah berpuluh-puluh tahun menikah, saya nggak tahu istri saya gitu. Ada satu rekaman lucu-lucu gitu, saya lihat video gitu. Jadi istrinya nawarin suaminya, mau makan apa? Terserah, kata suaminya. Jangan terserah, harus punya pendirian. Ya udah pilihannya apa? Nasi goreng, apa mie goreng? Suaminya bingung. Ya udahlah, nasi goreng atau mie goreng, nggak apa-apa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya, pilih salah satu. Ya udahlah, nasi goreng. Tuh kan, nggak punya pendirian, ditawarin ngikut. Ya udah terserah apa saja. Tuh kan jadi marah gitu ya, suaminya bingung gitu. Itu kisah, tapi sebetulnya ada sisi-sisi tertentu memang betul gitu ya. Nah artinya apa saudara?
sebagai keluarga suami istri kita perlu duduk bersama, ya, curhat dari hati ke hati, supaya apa? Makin mengetahui, oh suami saya begini, kesukaannya ini, yang dia tidak suka ini gitu. Jadi itu akan mengurai friksi, ya, perbantahan dalam rumah tangga. Jadi cukup dengan istilah gitu, atau ting ting ting, oh udah tahu, ting 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 mau makan Indomie goreng. Kalau sebelah kiri, kalau sebelah kanan, ting ting ting, berarti apa, nasi goreng ya. Jadi simple, hidup sudah rumit, dibikin simple aja. Jangan pesan yang mahal-mahal, artinya gitu. Ini mahal gitu. Wah, kalau itu artinya boleh pesan, mumpung duitnya banyak gitu. Nah, kalau sama-sama mau belajar saling mengetahui, maka terjadi sebuah apa? Keindahan gitu dalam rumah tangga. Betul apa betul Bapak Saudara? Ya. Nah, jadi cuman masalahnya begini. Kenapa masalah itu terjadi, sering terjadi? Kenapa sumber kebenarannya adalah apa? Diri sendiri, bukan kebenaran firman Tuhan. Betul apa betul? Manusia itu selalu begitu. Ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan sesuatu, ketika dia punya sebuah apa statement, nah, itu selalu kebanyakan ngotot. Itu orang-orang yang saling berdebat itu, wah berusaha untuk nggak mau kalah. Pokoknya saya yang menang gitu. Pakai dengan bahasa kasar dan segala macam. Nah itu akhirnya ribut karena sumbernya kebenaran diri sendiri. Tapi kalau sumbernya firman Tuhan nggak mungkin sampai ribut. Mau mengalah, mengasihi. Nah kebenaran versi manusia itu sumbernya dari mana sih? Catatan saya banyak. Tapi saya sebut aja sumber-sumber duniawi ini ya. Internet, ilmu-ilmu apa, psikologi. Maksud saya begini Pak Saudara, bukan berarti bahwa pengetahuan umum itu buruk atau salah gitu ya, bukan. Tapi yang paling penting adalah patokan atau ukurannya. Semua cabang ilmu pengetahuan, entah filsafat segala macam, itu harus tunduk atau selaras dengan firman Tuhan. Jika tidak, artinya itu bukan kebenaran. Dan pasti akan menyesatkan. Makanya kalau orang ngotot dengan kebenaran sendiri, yang satu juga ngotot dengan kebenaran sendiri, jadinya apa? Ribut, berantem, enggak kelar-kelar. Patokannya adalah apa? Semua cabang ilmu itu harus tunduk selaras dengan firman Tuhan. Saya contohnya salah satu ilmu psikologi, misalnya begini. Seorang konselor ketika dia konselinya, maksudnya orang yang dibimbing itu. Jadi setahu saya ya, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi katanya gitu di dalam ilmu filsafat yang belajar Ria kan belajar psikologi. Jadi kalau lagi konseling seseorang itu nggak boleh, maksudnya gini, nggak boleh berlebihan ekspresi emosi, dingin gitu. Sebetulnya kenapa? Maksudnya nggak boleh, aduh kasihan enggak, supaya apa tidak memihak gitu. Jadi dia harus betul-betul no respon gitu loh. Dengan tujuan itu supaya orang karena gini, setiap orang yang ketika datang minta bimbingan atau minta mau dikonseling, dia akan bercerita berdasarkan sisinya dia. Pasti tujuannya supaya apa? Supaya ditolong, disupport, dibela gitu, merasa dibenarkan. Padahal belum tentu gitu kan. Ketika ada sebuah case antara satu dan masing-masing punya kebenarannya sendiri. Yang sini datang cerita, gini loh dia ini loh, yang ini begitu. Nah maksudnya konsel itu no respon gitu. Supaya dia nggak kelihatan berpihak kepada salah satunya gitu loh. Tapi menurut saya aneh kalau seperti itu. Iya kan? Karena kita lihat Tuhan Yesus sendiri disebut penasehat ajaib. Bagaimana dia ketika melayani orang-orang yang kesusahan, orang yang datang, apakah Tuhan Yesus no respon, diem, kaku? Enggak. Bahkan ketika Marta Maria datang sama Tuhan, ketika siapa? Lazarus. Aduh Tuhan, kalau kamu datang lebih awal, kau telat, saudaraku nggak mati. Terus percakapan dia, apa yang terjadi? Tuhan Yesus, apakah? Oh tegang, enggak. Dia apa? Dikatakan hatinya langsung apa? Aduh masgul. Dia ikut nangis merasakan. Jadi ada sebuah empati gitu loh. Nah, ya nggak apa-apa. Ilmu psikologi, ilmu tapi tetap harus bersumber kebenarannya daripada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa disebut penasehat yang ajaib? Dia adalah seorang konselor yang begitu luar biasa. Patokannya, ukurannya adalah semua cabang ilmu harus tunduk
di dalam kebenaran selaras atau duduk dengan firman Tuhan. Sederhananya aplikasinya apa? Jadi carilah dalam hidup ini kalau mau mengurangi friksi, bahkan tidak, kalau kesukaran, pertengkar pasti selalu ada gitu. Tapi caranya bagaimana untuk merespon, menyikapi dengan baik? Carilah sumber kebenaran sejati itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, bukan kebenaran diri kita sendiri. Nah, ketika kita belajar, terus mau belajar mengetahui kebenaran itu yaitu apa? Tuhan sendiri. Saya percaya itu menolong setiap kita menjadi pribadi yang tanda kutip ya, berpengetahuan, enggak mudah lagi ditipu oleh iblis, mudah ditipu oleh dosa. Amin Bapak Ibu. Next. Yang kedua langsung. Nah, nih. Apa kata Alkitab tentang kemerdekaan Kristen? Kemerdekaan Kristen itu bersumber dari apa? Firman Tuhan. Sudah pasti tidak ada yang bisa memerdekakan kita dari dosa, dari segala hal, kalau bukan dari Tuhan, dari firman Tuhan sendiri. Kemerdekaan Kristen itu bersumber dari firman Tuhan. Mari kita lihat. Dalam Yakobus 1 ayat 25 mencatat demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, cuma firman Tuhan yang disebut hukum yang sempurna. Kita bisa melihat Indonesia, ya negara-negara itu semua punya hukum, betul? Hukum itu apa? Untuk menegakkan keadilan. Tetapi pada kenyataannya hukum yang dibuat untuk menegakkan keadilan, ternyata hukum diputar balik. Orang salah bisa jadi benar, orang benar bisa jadi salah. Betul gak? Nah, ada istilah pengacara, itu apa? Ya, tugasnya kan harusnya membela orang yang lemah, ya kasus-kasus selain itu banyak hal gitu. Tapi dibilang kalau ini kan ini bulan kemerdekaan, maju tak gentar, membela yang bayar, nah kata gitu pengacara gitu. Tapi enggak semuanya. Nah, ungkapan itu ada karena begitu. Nah, hukum dibolak-balik, tetapi firman Tuhan bilang hukum yang sempurna adalah apa? Firman Tuhan, hukum yang memerdekakan orang. Maksudnya bukan memerdekakan secara tadi fisik, di penjara. Ayo perkataan firman Tuhan supaya bebas dari penjara. Enggak, tapi bebas daripada dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada satu lagi ayat yang kita kenal. Nah, Roma 10 ayat 17 mencatat apa Bapak Saudara? Jadi iman timbul dari pendengaran. Makanya harus apa? Rajin-rajin baca firman Tuhan di dalam hati. Benar apa benar? Enggak. Kan harus kedengaran di kuping, jadi bacanya jangan dalam hati. Baca yang keras supaya ini telinga dengar. Waktu telinga dengar firman Tuhan, iman kita timbul, iman bangkit. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Makanya ditambahin firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran apa? Pendengaran motivasi orang yang luar biasa, golden ways. Barang siapa bla 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 bla, nggak taunya. Wow, dari mana begitu? Hanya timbul iman itu dari apa? Pendengaran firman Kristus. Enggak ada yang lain yang kita dengar yang bisa kita jadi iman itu timbul. Semangat boleh timbul, dinasihati orang, kamu bisa. Tetapi mau berapa lama? Saya katakan semangat yang semu. Tetapi iman itu bisa timbul yang tidak akan terkikis. Kalau itu kita dengar dari apa? Firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kalau kita berikan waktu senantiasa untuk bersekutu, membaca, mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menimbulkan iman, ya. Firman Tuhan, pengetahuan firman Tuhan, maksud saya pengetahuan tanda kutip ya. Pengetahuan firman Tuhan yang akan menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, hidup di dalam kemenangan. Mari kita lihat satu ayat lagi. Satu ayat atau dua ayat ya. Dalam Keluaran 15 ayat 26 mencatat demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh
mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi di sini dikatakan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Jadi nggak sekedar dengar, sekedar tahu, tapi melakukan. Kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? Hear, not listen. Jadi ada orang cuman denger tok, tapi tidak memperhatikan gitu. Ya udah, orang bahasa bilang apa tuh? Kalau ada denger tuh dari telinga kiri, keluar lagi telinga kanan. Ya mending kalau gitu ada saringan yang nyangkut dikit, seret gitu. Tapi kalau tuing mental lagi nggak dapat apa-apa gitu. Cuma ya udah denger, anak-anak kan suka begitu ya. Kalau orang tua kasih tahu, udah denger gitu. Iya tahu dong, tapi dilakukan nggak? Ayo beresin, iya tahu nanti lagi sibuk main game. Sama begitu kan. Cuman denger tok, tapi tidak memperhatikan. Nah Tuhan mau setiap kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga memperhatikan, mengamati. Jadi gini, waktu dengar nggak cuma dengar, tapi betul-betul mengamati, merenungkan, dengar, pengen tahu ada apa sesuatu di dalam situ, dalam perkataan itu, ya, sehingga ada sesuatu yang dapat diambil, dipetik kebaikannya. Pendeta khotbah ini udah tahu saya mah, saya dari lahir juga dari ibu sudah Kristen gitu loh, udah tahu isi Alkitab dari A sampai Z gitu. Nah itu dia masalahnya gitu kan. Orang banyak cuman hanya sekedar dengar tapi tidak mau memperhatikan. Masalahnya mau nggak kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Dengar sungguh-sungguh nggak cuma sampai situ, tapi kemudian juga melakukan. Nggak sekedar tahu dengar firman Tuhan, tapi juga lakukan firman Tuhan. Kenapa kok sepertinya firman Tuhan itu nggak terjadi, digenapi dalam kehidupan kita? Ya orang sudah, ini seperti saya sebut di awal kan, saya sudah rajin ke gereja, sudah berdoa, sudah begini-begini. Cuma mendengar, tapi tidak melakukan. Firman Tuhan itu kalau boleh saya gambarkan itu seperti bom dinamit, atau mungkin rudal gitu ya. Itu punya sebuah kuasa yang luar biasa, betul gak? Tetapi dia hanya akan sekedar bom saja, berkuasa tapi tidak efektif. Bagaimana supaya jadi efektif? Harus diaktifkan, gitu. Kayak granat, ini cuma granat doang. Ini kalau meledak bubar nih satu gereja gitu. Gimana supaya dia bisa jadi efektif? Ada kayak ringnya itu ya, pemicu atau apa ya, tuas atau apalah gitu, diaktifkan, pemicunya diaktifkan, baru meledak. Sama kayak bom, harus dicabut, diaktifkan gitu loh. Nah, sama saya katakan, jadi apa yang memicu, mengaktifkan daripada firman Tuhan itu bisa bekerja luar biasa dalam hidup kita. Pemicunya, pengaktifnya itu adalah respon dan tindakan kita. Kalau kita cuma dengar saja, tapi kita tidak melakukannya, nggak memicu supaya firman Tuhan itu bekerja, berkarya dalam hidup kita. Dia hanya sekedar firman yang berkuasa, tapi tidak berdampak kepada kita kalau kita tidak mengaktifkannya. Jadi sebab itu ketika kita dengar firman Tuhan, kita renungkan, nggak cuma berhenti sampai situ, tapi mari kita responi, lakukan firman Tuhan. Amin. Saya tutup dengan dua tokoh ini, Bapak Saudara. Belajar dari dua tokoh Alkitab. Yang pertama itu adalah Paulus. Filipi 3 ayat 10. Ya, seperti Paulus. Kita tahu Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang paling luar biasa. Apa sih yang dia lakukan? Di dalam Filipi 3 ayat 10 ini dikatakan, yang aku rindukan senantiasa itu mau terus kenal Tuhan. Mau terus kenal firman Tuhan. Terus kenal jalan-jalan Tuhan. Jadi satu dengan kematian Tuhan. Pokoknya pengen terus rindu mengenal Tuhan. Padahal kalau kita lihat, dia seorang yang hebat loh.
Kalau saya bilang dia kan, wah pengetahuan tentang tentang Taurat dan segala, wah luar biasa. Tapi dia merasa itu belum cukup. Pengen terus kenal kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Maria. Nah, kita bisa tahu dalam kisah Maria dan Marta ini di dalam Lukas 10:38-39 sebentar saya bacakan ya. Nah, di Lukas 10:38-39 mencatat demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, Marta itu melakukan apa yang dia tahu. Maksudnya melakukan berdasarkan apa yang dia tahu. Wah, melayani Yesus. Apa yang dia tahu berdasarkan kebenarannya dia sendiri. Bagus nggak? Nggak salah sebetulnya kan. Oh, dia mau melayani kok. Kalau nggak, siapa yang pada nggak makan kan? Dia melayani. Sampai akhirnya dia kesel sendiri. Aduh Tuhan, itu lihat tuh tolong dong kasih tahu tuh si Maria. Saya sibuk-sibuk sendiri. Capek nih, ngomel-ngomel akhirnya gitu. Suruh Maria tuh diem aja. Tuhan Yesus terus ngomong, aduh Marta, kamu ini kok repot-repot, kamu khawatir, kamu bikin kamu susah sendiri, akhirnya khawatir, repot sendiri. Tuh lihat Maria, dia udah ambil yang benar, sikap respon yang benar. Ngapain dia? Dia duduk. Maria duduk di kaki Tuhan, mau tahu apa yang dia nggak tahu, mau terus dengerin Tuhan. Banyak yang dia nggak tahu, dia pengen tahu sebuah kebenaran dari Tuhan, dengerin terus. Amin Bapak Ibu. Ini hal yang sederhana yang disampaikan, tapi terkadang kita suka lupa ya. Kita banyak dengar, ini tiap minggu dia dengerin firman terus. Tapi yang paling penting, apakah kita mendengarkan sungguh-sungguh? Pak Denny tiap minggu pertama, kadang 2 kali dengerin gitu. Waktu kapan dia ditanyakan? Minggu lalu khotbahnya tentang apa? Lupa. Nah di hari ini saya mengajak kita semua, mari kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Merenungkan, gak cuma sampai itu aja. Tapi apa? Lanjut. Lakukanlah firman Tuhan. Amin Bapak Saudara. Kesimpulannya adalah, sebagai orang percaya jangan lagi berbuat dosa. Kalau kita masih terus berbuat dosa, kita tuh hamba. Masih diikat oleh dosa, susah dapat berkat Tuhan. Susah terima janji Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan, sudah ditebus dari dosa. Ini perjamuan ini mengingatkan Tuhan sudah menebus, jangan lagi berbuat dosa. Nah ada ayat firman Tuhan yang katakan, setelah dimerdekakan jangan ambil kesempatan itu untuk berbuat dosa. Kamu sudah dimerdekakan, jangan pergunakan lagi seluruh hidupmu, anggota-anggota tubuhmu untuk apa? Melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pakailah hidup kita sebagai orang merdeka untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian apa selanjutnya? Terus belajar ya, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan seperti Paulus dan Maria supaya hidup kita terus merdeka ya, lakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang imam musik. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Kami tahu setiap kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Sehingga kami bukan lagi hamba ya Tuhan Yesus, yang tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika kami dimerdekakan, kami tahu kami diangkat menjadi anak. Dan anak itu layak menerima warisan dari Bapa. Kami tahu ketika kami dimerdekakan, kami tidak hanya dimerdekakan, dibebaskan dari setiap tuduhan, dari setiap dosa yang ada, tapi kami juga layak Tuhan untuk menerima berkat sebab kami adalah anak Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau menjadi Bapa kami. Biarlah hari ini menjadi sebuah komitmen kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar terus mencari kebenaran itu yang adalah Engkau sendiri, sumber kebenaran. Kami mau terus belajar mencari wajah-Mu, mencari kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Biarlah hidup kami terus kami bawa Tuhan Yesus untuk
mengenal Engkau, mengenal firman-Mu, mengenal pribadi-Mu, sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh senantiasa terhubung dengan Engkau setiap waktu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biarlah kami boleh senantiasa terhubung dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami Tuhan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Kau melayakkan kami Tuhan, melalui kematian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami diangkat. Kau menggenggam tanganku, bahwa kami lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu biarlah firman-Mu saja Tuhan, dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu melekat di hatiku. Mari sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Engkau melayakkan hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau memampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kami Tuhan. Kami mau terus mengenal Engkau lebih dalam, melakukan firman-Mu. Terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu biarlah firman-Mu itu ya Tuhan, yang berdaulat. Ku terhubung dengan-Mu, selalu ya, bahwa kami terus melekat. Ya Yesus, mari jemaat Tuhan saja nyatakan ku terhubung. Mari Bapak Ibu saja naikkan pujian ini.
sambil bangkit berdiri kita nyatakan komitmen kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Denganmu Yesus selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi nyatakan ku terhubung. Biar kami terus terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami melekat di dalam hati-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu itulah dasar hidupku. Nyatakan lagi dengan sungguh, dengan iman, dengan komitmen, nyatakan ku terhubung. Haleluya. Selalu melekat. Biarlah firman-Mu dasar hidupku yang berdaulat. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah yang berdaulat. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai syukur. Haleluya, karena firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup kami yang memerdekakan kami, memulihkan kami, menyembuhkan, memberkati setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Saya minta kesediaan pendeta muda Chris untuk berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami untuk kami boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami percaya hidup kami sudah dimerdekakan, sudah ditebus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran dan berjalan dalam kebenaran. Sebab itulah kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati pelayanannya, rumah tangganya, apa yang dikerjakannya berhasil. Terima kasih, setiap kami boleh mengalami kemerdekaan oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami terus berjalan dalam jalan kemenangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan tangannya sanggup membuatmu naik. Percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Percayalah, percayalah Tuhan yang bela. Haleluya. Kematian-Mu, penebusan-Mu membuat kami menjadi pribadi yang merdeka Tuhan Yesus. Pribadi yang dibebaskan. Dan kami tahu setiap kami dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kami
senantiasa dibela oleh Engkau Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam ekonomi, pekerjaan, Engkau membela, Engkau mencukupkan, memberkati kami berlimpah-limpah. Biarlah kami boleh menikmati segala berkat-Mu dengan syukur. Sebentar kami akan undur diri pulang dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.